Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya ingin membahas berita yang saya lansir dari kompas.com. Jadi di tol Trans Jawa itu ada bis yang supirnya ugal-ugalan. Akhirnya kecelakaan ini untungnya kecelakaan tunggal, dia tidak melibatkan orang lain. Itu kalau sampai melibatkan orang lain, ini orang lain yang dirugikan ya. Hanya karena kecerobohan satu orang saja banyak orang yang dirugikan. Itu memang sering kita lihat supir bus atau dump truck yang warna hijau yang sering bawa tanah itu memang mereka itu sering nggak peduli dengan kondisi orang lain ya. Mereka hanya pikir dirinya sendiri, entah bagian belakangnya kena orang atau bagian sampingnya nyenggol, mereka nggak peduli. Supir bus ini saya sendiri kadang-kadang suka emosi kalau ketemu supir bis yang ugal-ugalan begini. Cuman mudah-mudahan kedepannya supir-supir bus ini kapok, pikir nyawa, jangan hanya pikir buru-buru saja, apalagi hanya pikirnya untuk main-main mereka bawa bis ini. Ini kan sayang sekali. Saya bacakan dulu beritanya ya pemirsa. Menyalip lewat bahu jalan, bus senggol guardrail jalan tol. Sebuah video yang diunggah akun Dashcam Owner Indonesia memperlihatkan kecelakaan bus. Perekam berada di dalam bus dan sedang mendokumentasikan perjalanannya. Jadi penumpang bis ini dia lagi main kamera gitu, main HP gitu sambil dia rekam. Dilihat dari videonya, bus sedang berjalan malam hari di jalan tol. Ketika mau menyalip truk yang ada di lajur kiri, bus memilih untuk memakai bahu jalan. Sayangnya bagian depan kiri bus nyenggol guardrail yang ada di tepi jalan tol. Ini ada besi. Ternyata dia nggak tahu, dia nggak lihat dari jauh bahwa ada besi gitu di bahu jalan itu besi pengaman. Alhasil kecelakaan terjadi membuat bus terperosok ke pinggir aspal dan nyaris terguling. Aksi bus menyalip kendaraan lewat bahu jalan memang sering dilakukan. Benar kan yang saya bilang, sering bis ini ugal-ugalan, supir bis ini sering. Apalagi di jalan tol Trans Jawa, bus seakan saling memacu kecepatan, ingin lebih cepat dari bus lainnya. Jadi mereka ini balap-balapan. Ini saya putar videonya pemirsa. Wah, ini di depannya ada bis juga yang lewat bahu jalan, ini ngikut. Waduh. Saya putar sekali lagi ya pemirsa. Dia balap-balapan dengan bis ini. Duh. Untung nggak mental jauh dia. Beritanya panjang ini pemirsa. Saya bacakan saja.
Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mengatakan menyalip dari bahu jalan sering dilakukan oleh pengemudi yang tidak menggunakan akal sehatnya. Memang sudah nggak sehat akalnya kalau dia balap-balapan begitu. Mereka harus paham bahaya besar ketika melaju di bahu jalan, mengingat bahu jalan lebih sempit, licin, serta kasar permukaannya. Sony mengatakan bahu jalan hanya ideal jika dilewati dengan kecepatan yang rendah dan bukan untuk mendahului. Jadi jangan pernah menyalip dari bahu jalan walaupun terlihat kosong tapi ada bahaya yang tersembunyi. Berkendara cepat di lajur lambat, terutama bahu jalan, adalah salah satu keputusan mengemudi untuk melakukan kecelakaan. Artinya jika Anda melewati bahu jalan ini, artinya Anda sengaja melakukan kecelakaan, mengambil jalan kecelakaan itu sendiri. Sayangnya para pengemudi bus masih merasa aman-aman saja ketika menyalip dari bahu jalan. Kecelakaan yang sering terjadi dianggap hanya musibah, bukan suatu hal yang sebenarnya bisa diantisipasi. Menekan risiko kecelakaan salah satunya dengan menyelaraskan kecepatan masing-masing kendaraan sesuai dengan aturan lalu lintas. Jadi ya pemirsa, kadang-kadang orang berpikir memang bahwa kecelakaan itu tidak dapat dihindari. Ya namanya kecelakaan, kadang-kadang alasannya ya namanya kecelakaan, siapa sih yang mau, begitu kan. Ini sering, hampir 99% orang bicara seperti itu ya. Ketika sudah kecelakaan, lalu alasannya ya namanya juga kecelakaan, siapa sih yang mau. Nah, padahal sebenarnya kadang-kadang kecelakaan itu harusnya bisa dihindari sebelumnya. Contoh, mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Ketika ada lampu merah, jangan nyerobot, ikuti lampu merah. Yang kedua, kondisi kendaraan harus sehat. Lampunya harus hidup, lampu sen harus hidup, dan lain-lain ini harus lengkap. Helm harus dipakai, maka kecelakaan bisa dihindari, atau kecelakaan yang harusnya ringan bisa jadi fatal karena tidak menggunakan alat safety seperti helm dan lain-lain itu tadi. Waktu itu saya pernah karyawan saya lihat tiba-tiba pagi-pagi kok ada rame-rame. Oh, ternyata ada karyawan yang mengalami kecelakaan motor. Nah, itu kakinya parah lah, berdarah gitu ya pemirsa. Ternyata dia ditabrak dari belakang oleh motor lainnya. Dia naik motor tuh. Setelah saya cek motornya, ternyata lampu remnya nggak ada dan lampu sennya pun mati gitu. Lampu remnya mati, lampu sennya mati. Akhirnya saya bilang apa? Malah saya marah ke dia, bukannya saya kasihan. Saya bilang, oh untung kamu masih hidup, padahal kenapa harusnya kamu tuh mati? Saya bilang begitu. Kenapa? Itu padahal harga sen berapa, harga perbaiki lampu rem berapa. Itu kan terjadi karena kecelakaan itu karena dia belok kirinya tidak ambil sen, sehingga orang di belakang tidak tahu. Padahal kalau dia perbaiki lampu sennya nggak akan terjadi kecelakaan. Lampu sen harga berapa sih? Gitu. Artinya kadang-kadang kecelakaan itu saya katakan disengaja oleh pengendara itu sendiri karena mereka tidak mematuhi rambu-rambu dan tidak melengkapi peralatan kendaraannya. Demikian pemirsa. Baiklah pemirsa, mudah-mudahan ada hikmahnya dan khususnya untuk sopir bis agar lebih hati-hati dan tidak sembrono lagi, nggak ugal-ugalan, nggak balap-balapan. Ingat, nyawa cuma satu. Kalau sedikit saja Anda lengah, Anda bisa mati dan Anda bisa membawa orang lain, bawa mati orang lain. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya sopir bis. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.